Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa, Bab 106.110. Melihat pemandangan ini, mata Qiao Linlin membelalak kaget, matanya penuh dengan keanehan. Dia menoleh ke belakang dan melihat dua orang muncul di pintu. Ketika dia melihat wajah salah satu dari mereka dengan jelas, air mata mengalir keluar dan terus-menerus menetes ke pakaiannya, membuat pakaiannya basah. Benar, kedua orang ini adalah Jia Siwen dan Niu Guangyuan. Jia Siwen melihat sekilas Qiao Linlin yang diikat di sofa. Matanya penuh kejutan dan dengan cepat berlari menuju Qiao Linlin. "Linlin, kamu baik-baik saja?" Jia Siwen dengan cepat melepaskan talinya dan bertanya dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Qiao Linlin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untungnya, kamu datang tepat waktu, kalau tidak, aku khawatir aku sudah." "Jangan khawatir, tidak ada yang berani memindahkanmu bersamaku." Jia Siwen berkata dengan ringan. Saat dia berbicara, Jia Siwen memancarkan hawa dingin, menyebabkan suhu seluruh ruangan turun beberapa derajat. Dia perlahan menoleh dan menatap Hu Lili. Meskipun dia tidak ada di kamar barusan, Jia Siwen, yang telah menyalakan telinga San Feng, telah mendengar semua kata barusan. "Sebagai teman sekamar, kamu benar-benar menyakitinya seperti ini." Jia Siwen menatap Hu Lili dan berkata kata demi kata, "Kamu, sial, mati." Mata Hu Lili penuh ketakutan, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, berusaha menjauhkan diri dari Jia Siwen. "Aku tidak akan membunuhmu sendiri, tapi aku akan membiarkanmu mengalami keputusasaan yang lebih mengerikan." Jia Siwen berkata dengan ringan. "Bajingan." Wang Yuande mendorong membuka pintu, bangkit dari tanah dengan susah payah, menatap Jia Siwen dan berkata, "Nak, menurutmu tempat apa ini? Kamu berani mengancam wanita Lao Su. Jika kamu berani datang hari ini, jangan bahkan tidak berpikir untuk pergi." Dengan mengatakan itu, Wang Yuande menekan tombol ponselnya, dan kemudian terdengar langkah kaki di luar pintu. Hanya dengan beberapa tarikan napas, sekelompok pria kekar berbaju hitam bergegas masuk dari pintu dan mengepung Jia Siwen dan Niu Guangyuan. Melihat setidaknya 20 pria kuat di sekitarnya, Niu Guangyuan merasa sedikit frustrasi. Meski beberapa pria berotot ini tidak sebesar dirinya, mereka sulit dikalahkan dengan dua kepalan tangan. Mereka dikelilingi. Selama pihak lain membuat beberapa pukulan di belakang, mereka tidak tahan. "Old Jia, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Niu Guangyuan melirik ke pintu keluar. Setidaknya 5 orang kuat berdiri di pintu keluar. Tidak mungkin untuk menerobos secara langsung. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, serahkan padaku di sini, jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Qiao Linlin, "Linlin, kamu tinggal dengan sapi tua itu. Sapi tua itu akan melindungi keselamatanmu. Aku akan menyelesaikan orang-orang ini. Kakak Siwen, kamu harus hati-hati." Qiao Linlin berkata dengan cemas. "Jangan khawatir." Jia Siwen tersenyum lega pada Qiao Linlin, dan berjalan menuju pria berotot itu dengan santai. Setelah melihat ini, Wang Yuande mencibir, matanya penuh ejekan, "Hehe, ini benar-benar kelebihan berat badan. Beraninya kamu maju sendirian. Saya benar-benar berpikir bahwa semua orang Lao Su bukan vegetarian. Saya beritahu Anda, orang-orang ini. Tapi semuanya telah pensiun dari medan perang, ada lebih dari cukup untuk membersihkanmu." Hu Lili juga mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Dia merasa sedikit malu karena dia ditakuti oleh Jia Siwen barusan. "Pergilah. Jangan bunuh dia. Aku ingin menyiksanya." Setelah mendapat perintah, pria berbaju hitam itu bergegas menuju Jia Siwen satu demi satu. Mereka ingin menyelesaikan Jia Siwen terlebih dahulu. Sudut mulut Jia Siwen mengangkat senyum menghina, "Hehe, saya benar-benar berpikir akan cukup jika saya memiliki lebih banyak orang. Terlalu naif." Begitu suara itu jatuh, dia mengepalkan 5 jarinya, dan membanting tinju ke arah pria berbaju hitam yang paling dekat dengannya. Jia Siwen telah mengedarkan aura selama 8 minggu baru-baru ini,
dan dia hanya selangkah lagi untuk dapat sepenuhnya melangkah keluar dan secara resmi mencapai ranah batang tubuh. Dia sekarang hampir 2 kali lebih kuat dari kekuatan lengan dan kekuatan pertahanannya dibandingkan dengan saat dia baru saja menerobos. Ketika pria berpakaian hitam itu melihat ini, ada seringai di wajahnya, dan dia juga menyapa Jia Siwen dengan pukulan. Jika dia berbicara tentang metode tinju, dia tidak takut sama sekali. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan hanya suara teredam yang terdengar. Pria berpakaian hitam itu terlempar terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan menabrak dinding dengan boom, menghancurkan dinding itu. Jalan retak. Terlebih lagi, lengan pria berpakaian hitam itu terpelintir tidak beraturan, dan terlihat jelas bahwa tulangnya langsung patah oleh pukulan Jia Siwen barusan. Mendesis. Pria berbaju hitam yang tersisa tidak bisa menahan nafas, dan bisakah mereka mematahkan tulang orang lain dengan satu pukulan? Seberapa menakutkan kekuatan tinju ini. Namun, pria berbaju hitam yang tersisa tidak menyerah. Lagi pula, apa yang mereka pelajari di medan perang jelas bukan pembelot. Mereka segera mengepung Jia Siwen, dan Kiki menyerang tubuh vital Jia Siwen, sehingga langsung melukai Jia Siwen. Namun, tepat saat serangan mereka hendak jatuh ke tubuh Jia Siwen mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan tubuhnya terangkat ke udara, terbang ke langit-langit, membuat serangan semua orang kosong. Adegan ini langsung membuat semua pria berbaju hitam tercengang. Apakah ini masih orang normal? Bisakah seseorang melompat 3 atau 4 meter? Bahkan juara dunia pun tidak begitu bagus, bukan? Tubuh Jia Siwen jatuh sedikit, tetapi telapak kakinya menepuk bahu salah satu pria berbaju hitam, dan keluar lagi dengan paksa. Tidak bagus. Bos, hati-hati. Seorang pria berpakaian hitam menemukan target Jia Siwen dan tiba-tiba berteriak. Tujuan Jia Siwen adalah Wang Yuande yang berdiri tidak jauh. Lagi pula, jika Anda menangkap pencuri terlebih dahulu, tangkap raja. Selama Anda menangkap Wang Yuande, Anda tidak akan takut untuk keluar. Melihat Jia Siwen yang terbang seperti burung besar, wajah Wang Yuande pucat karena ketakutan. Adegan tadi sepertinya muncul kembali di depannya. Adegan mengerikan membuatnya ingat, Wang Yuande hanyalah seorang pria parubaya dengan sedikit kekuatan. Jika dia diminta untuk melawan Jia Siwen, diperkirakan Jia Siwen dapat menekan nafasnya dengan satu jari. Dia berbalik dan mengambil kursi di sebelahnya dan membantingnya ke arah Jia Siwen. Namun, Jia Siwen mengangkat tangannya dan menepuknya dengan santai, dan dengan mudah menepuk kursi itu terbang keluar, dan jatuh ke tanah dengan bang. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, Wang Yuande, jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu bisa menangkapnya dengan tanganmu. Dengan mengatakan itu, telapak tangannya langsung dicengkeram seperti cakar elang, dan dia meraih bahu Wang Yuande dengan tangan, mengambilnya dengan santai, dan memperlihatkannya di depan semua orang seperti ayam. Melihat Jia Siwen meraih bosnya, orang-orang berbaju hitam itu tiba-tiba ragu-ragu, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk sementara waktu. Semua orang akan berhenti untukku, kalau tidak aku akan membunuhnya secara langsung. Jia Siwen berkata dengan ringan sambil menggendong Wang Yuande. Melihat Jia Siwen yang berwajah dingin, para pria berbaju hitam saling memandang, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Buka pengepungan dan biarkan kami keluar, kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Kekuatan telapak tangan Jia Siwen sedikit meningkat, dan Wang Yuande tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahunya, yang membuatnya menyeringai. Ah, kalian! Cepat menyingkir. Wang Yuande tidak peduli dengan masalah teratas, dia buru-buru berteriak kepada anak buahnya. Sekelompok bawahan mendengar bos berbicara, lalu perlahan-lahan menyingkir satu persatu, menyerahkan posisi pintu keluar. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata, Niu tua, kamu bawa Lin Lin keluar dulu. Tidak, kakak Siwen, ayo pergi bersama. Kiao Lin Lin berkata dengan tergesa-gesa. Jia Siwen mengerutkan kening, menatap Kiao Lin Lin dan berkata, cepat. Aku bisa pergi nanti. Melihat tatapan tegas Jia Siwen, Kiao Lin Lin tertegun sejenak, dan Niu Guangyuan di samping berkata dengan suara rendah, ayo pergi dulu. Kami berdua tinggal di sini hanya akan menambah tekanan pada Lao Jia. Kalau kita juga disandera, itu dia. Mendengar penjelasan Niu Guangyuan,
Qiao Linlin tiba-tiba sadar, dia mengangguk dan berkata, "Kakak Siwen, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kami menunggumu di luar." Setelah berbicara, keduanya dengan cepat berlari menuju luar bersama. Pria berbaju hitam hanya bisa menatap punggung Miu Guangyuan dan Qiao Linlin pergi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jia Siwen menggendong Wang Yuande dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yah, karena mereka telah pergi, mereka akan membiarkanmu pergi saat aku pergi dari sini. Aku harap kamu tidak bertindak gegabah, jika tidak, nyawa kecilmu akan hilang." Wang Yuande mengangguk dan berkata, Oke, saya tidak akan bertindak gegabah." Jia Siwen mengangguk puas. Ketika dia hendak mengeluarkan Wang Yuande, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakang. Dia menoleh tanpa sadar, dan melihat sesosok tubuh dengan cepat mendekatinya, dan suara hembusan angin yang mengerikan datang dari kaki cambuk itu. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, kaki cambuk ini datang seperti embusan angin, dan momentumnya sangat sengit. Jika dia mencoba membunuh Wang Yuande secara paksa, maka kepalanya pasti akan ditendang oleh kaki cambuk dan mati. Dia secara alami tidak mau mengubah hidupnya dengan Wang Yuande. Dia membanting Wang Yuande pergi, mengepalkan 5 jarinya, dan membanting pukulan untuk bertemu dengan kaki cambuk. Ledakan. Jia Siwen mundur beberapa langkah sebelum menghilangkan kekuatan menakutkan di lengannya. Sosok itu melintas, lalu jatuh ke tanah, menatap Jia Siwen dengan dingin. Jia Siwen memandang pria itu dari atas ke bawah. Wajah pria itu dingin, wajahnya tampak terpotong, dan ada rasa dingin di matanya. Pria ini mengenakan rompi untuk latihan, memperlihatkan ototnya yang kuat. Hanya berdiri di hadapan pria itu, Jia Siwen merasakan penindasan yang mengerikan. "Siapa kamu?" Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, menatap pria di depannya. "Lagutan." Pria itu berkata dengan dingin. Jia Siwen mengerutkan kening, dan dia merasa nama itu terdengar familiar. Tiba-tiba, Jia Siwen tiba-tiba teringat sebuah nama. "Apakah kamu Tan Song berkaki besi yang menempati urutan ke-8 di antara 10 ahli teratas di Nancheng?" Jia Siwen berkata dalam hati. Judul Tielek Tan Song sangat bergema di seluruh Nancheng, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Tan Song melatih kaki Tan yang legendaris. Kaki keluarga Tan dikenal karena kekokohannya. Dikatakan bahwa dia bisa langsung menekuk batang besi tebal lengan orang dewasa dengan satu kaki. Dan orang yang mati di bawah kaki Tan Song tidak terhitung jumlahnya. Namun, Tan Song telah menghilang dari pandangan publik dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tidak menyangka dia akan muncul di sini. Tan Song menyipitkan matanya, menatap Jia Siwen dengan cermat, dan berkata dengan lemah, "Tanpa diduga, saya sudah bertahun-tahun tidak muncul, dan saya masih sedikit terkenal di Nancheng." Jia Siwen menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, "Tan Song, kamu dan aku tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan aku tidak memiliki dendam di masa lalu, dan kamu tidak harus menghentikanku." Tan Song mencibir dan berkata dengan lemah, "Kamu membajak bosku. Secara alami, tidak mungkin membiarkanmu pergi. Selain itu, temanmu juga mungkin tidak bisa pergi." Mata Jia Siwen memadat dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke pintu belakang. Miu Guangyuan dan Qiao Linlin mundur. Miu Guangyuan melihat Jia Siwen dengan senyum pahit di matanya. "Jia tua, dikelilingi oleh orang-orang. Kita tidak bisa keluar sama sekali. Gerakanmu cukup cepat." Jia Siwen berkata dengan ringan. "Hehe, apakah kamu berani memindahkanku di situsku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah?" Wang Yuande merapikan pakaiannya dan mencibir sambil berdiri di samping beberapa penjaga keamanan. Kali ini, Wang Yuande tidak berani menjauh dari anak buahnya. Dia takut ditangkap oleh Jia Siwen lagi. "Saya khawatir benar-benar tidak ada peluang untuk bertahan hidup." Apa menurutmu aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan?" Jia Siwen berkata dengan ringan. "Ini situs saya mengerti apa lagi yang bisa Anda lakukan." Wang Yuande menyeringai dan berkata, "Meskipun di permukaan geng serigala liar kita benar-benar dibubarkan, itu hanya kebohongan bagi orang biasa. Ini adalah tanah geng serigala liar kita." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pertempuran di luar. Beberapa orang dipukuli dan menabrak dinding dengan keras, memecahkan dinding.
Ekspresi Wang Yuande berubah dan dia berteriak dengan tajam, siapa yang berani lancang di sini? Masuklah untukku. Chen Tiantian dan Chen Dadi masuk dari luar dan berdiri di pintu dengan tangan terlipat. Melihat kedua orang ini, ekspresi Niu Guangyuan berubah. Lagi pula, dia ditangkap oleh kedua bersaudara itu 2 kali, jadi tentu saja dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Tetapi ketika Chen Tiantian dan Chen Dadi melihat Jia Siwen, mereka dengan hormat berkata, "Bos." "Bos." Mendengar panggilan ini, Niu Guangyuan memandang Jia Siwen dengan tatapan kaget dan berkata, "Jia tua, kapan kamu terlibat dengan mereka berdua?" Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata, "Itu karena apa yang terjadi terakhir kali, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu sekarang. Kamu melindungi Linlin, dan mereka berdua akan melindungimu untuk pergi bersama. Bagaimana denganmu, bos?" Chen Tiantian bertanya. "Jangan terlalu khawatir, cepat dan tangani orang-orang di sebelahmu, bawa mereka keluar dan bicarakan, kamu harus keluar, tidak kurang dari itu." Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. "Iya, bos." Chen Tiantian dan Chen Dadi berkata dengan hormat. Keduanya kuat, meskipun mereka tidak sebaik Tan Song, salah satu dari 10 master teratas di Nancheng, tetapi mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang biasa. Chen Tiantian dan Chen Dadi dengan cepat bergegas menuju pria berbaju hitam di depan, dan pria berbaju hitam melihat ini. Mereka juga mengeluarkan klub untuk mempersiapkan serangan itu. Meskipun orang-orang berbaju hitam ini semuanya sudah pensiun dari medan perang, mereka masih tertinggal beberapa tingkat di belakang para master seni bela diri. Chen Tiantian berlatih Muay Thai, sedangkan Chen Dadi berlatih Bajikuan. Keduanya mengambil rute yang sangat sulit, dan pria berbaju hitam bukanlah lawan sama sekali. Hanya satu tatap muka, kedua pria berbaju hitam itu dirobohkan oleh tinju mereka. Wang Yuande berteriak dengan ekspresi muram, "Semuanya, biarkan aku mengurus kedua orang itu. Aku ingin mereka tahu bahwa sangat membosankan berani datang ke geng serigala liar kita untuk menjadi liar." "Ya." Semua orang berbaju hitam berkata serempak. Seperti yang mereka katakan, mereka mengepung Chen Tiantian bersaudara satu demi satu. Mata Tan Song sedikit menyipit. Saat dia hendak menembak, sosok Jia Siwen melintas, dan dia berdiri tegak di depan Tan Song, menatap Tan Song dan berkata dengan dingin, "Lawanmu adalah aku." Tan Song melirik Jia Siwen dan berkata dengan lemah, "Junior anonim, apakah kamu tahu kesenjangan antara kamu dan aku? Mungkin kamu sangat berbakat, tapi ini tidak cukup untuk mendukungmu sekarang melawanku. Hanya ada 10 master top lainnya di Nancheng. Bakat layak menjadi lawanku." Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Hehe, kalau begitu aku sangat penasaran. Jika kamu dikalahkan oleh seseorang yang kamu pandang rendah, apa yang akan kamu pikirkan di dalam hatimu? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku?" Tan Song berkata dengan dengusan dingin dengan jijik, "Dengan kemampuanmu, mimpilah. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya?" Jia Siwen berkata dengan ringan. Saat suara itu jatuh, Jia Siwen bergegas keluar, mengepalkan 5 jarinya, dan langsung membanting Tan Song. Melihat Jia Siwen mengambil inisiatif, Tan Song mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Sepertinya jenius lain akan jatuh di bawah tanganku hari ini. Ini sangat menarik." Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, dan tendangan cambuk langsung mengenai Jia Siwen, dan bertemu dengan tinju Jia Siwen. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan kaki besi, dan kejutan yang mengerikan meledakkan keduanya. Jia Siwen menyeka lantai dan meluncur lebih dari 10 meter sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam, sementara Tan Song hanya mundur sejauh 5 meter, sekilas tahu mana yang kuat. Mata Jia Siwen sedikit menyipit. Dia awalnya mengira kekuatannya cukup menakutkan, siapa tahu saat menghadapi kaki besi Tan Song, dia masih sedikit dirugikan. Tan Song mencibir, dan berkata dengan ringan, "Haha, jika kamu menyentuh tinjumu dengan tanganmu, aneh untuk menang. Kalau begitu sentuh kakimu dengan kakimu." Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata. Saat dia berkata, Jia Siwen melompat dan menendang langsung ke arah Tan Song. Tan Song melihat bahwa Jia Siwen berbalik menggunakan kakinya bukannya terkejut.
Dia mencibir dan berkata, sangat bodoh menggunakan kekuranganku untuk mengobati kekuatanku, dan pertempuran ini sudah berakhir. Dengan itu, Tan Song tiba-tiba melompat, tubuhnya berputar 360 derajat di udara, dan tubuhnya melesat langsung ke arah Jia Siwen seperti peluru meriam. Ledakan. Kaki Tan Song menghantam kaki Jia Siwen, dan Jia Siwen tiba-tiba terbang keluar, langsung menabrak meja di belakang, dan menghancurkan meja itu hingga terpisah. Jia tua, kakak Siwen. Bos. Beberapa orang tiba-tiba berseru saat melihat Jia Siwen yang meledak. Tan Song mencibir dan berkata dengan jijik, sungguh pria bodoh, kupikir itu jenius, tapi aku tidak menyangka itu bodoh. Gemuruh. Meja-meja yang berserakan terguncang dalam sekejap, dan sesosok tubuh nyaris tidak berdiri dari reruntuhan. Orang ini adalah Jia Siwen. Namun, Jia Siwen terlihat sedikit malu saat ini, dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia hanya mengeraskan anggota tubuhnya, tetapi tubuhnya belum mengalami pengerasan, jadi dia diserang saat ini dan tubuhnya terluka parah. Belum mati. Kehidupan nyata sangat besar. Tan Song mencibir, jika itu masalahnya, maka aku akan menyelesaikanmu sepenuhnya. Dengan itu, Tan Song berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. Ketika Chen Tiantian dan Chen Dadi melihat ini, mereka ingin pergi untuk menyelamatkan, tetapi pria berpakaian hitam yang tersisa bergegas mendekat dan menjerat mereka dengan erat. Meskipun pria berbaju hitam ini tidak kuat, Chen Tiantian dan Chen Dadi mungkin tidak dapat menyenangkan mereka jika mereka bekerja keras. Sudah terlambat bagi Niu Guangyuan untuk menyelamatkan. Tan Song menghentak tajam, tubuhnya melompat tinggi dan menendang ke arah Jia Siwen. Jia Siwen perlahan mengangkat kepalanya, matanya penuh ketenangan. Detik berikutnya, 5 jarinya perlahan mengepal, aura di tubuhnya melonjak seperti sungai yang bergelombang, dan bergegas menuju tinjunya. Minum. Jia Siwen mengeluarkan suara rendah, dan tinjunya tiba-tiba meledak ke arah Tan Song. Tan Song mencibir, dan berkata dengan jijik, apa yang baru saja saya alami harus dilakukan lagi. Betapa bodohnya. Ledakan. Tinju dan kaki besi itu tiba-tiba bertabrakan, dan tubuh Jia Siwen tercengang oleh hantaman mengerikan selama beberapa langkah. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Dia merasa tinjunya lumpuh dan dia kehilangan semua kesadaran. Haha, sudah berakhir. Tan Song perlahan menoleh untuk melihat Jia Siwen dengan seringai. Benar-benar. Jia Siwen berkata dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, Tan Song belum selesai berbicara, dan detik berikutnya dia merasakan aliran udara aneh di kakinya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Tan Song berubah drastis. Haha, baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Jia Siwen bergumam, ledakan. Saat suara Jia Siwen jatuh, arus udara yang tersembunyi di kaki Tan Song langsung meledak. Kaki Tan Song sangat keras bahkan emas dan besi pun tidak bisa rusak, tapi ini tidak berarti otot di kakinya sangat kuat. Di bawah ledakan aliran udara ini, kaki Tan Song langsung berlumuran darah, dan luka seukuran kepalan tangan muncul di betisnya. Ah! Tan Song menjerit, pusat gravitasi tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak menyangka Tan Song, yang baru saja hidup dan sehat, terluka sangat parah. Jika tidak dirawat dengan baik, kaki Tan Song bisa hancur. Adapun Tielek Tan Song, lebih tidak nyaman menghapus kaki daripada membunuhnya. Wang Yuande memucat karena ketakutan. Dia menatap Jia Siwen dengan gemetar, matanya penuh ketakutan. Jia Siwen terlalu malas untuk memperhatikan Wang Yuande, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kali ini, Wang Yuande tidak memberi perintah untuk mencegat mereka. Lagi pula, Tan Song terkuat telah dipukuli hingga hampir lumpuh. Bahkan jika yang lain naik, mereka pasti bukan lawan Jia Siwen. Terlebih lagi, ada Chen Tiantian dan Chen Dadi di bawah tangan Jia Siwen. Jia Siwen bergegas menuju pintu, tetapi Wang Yuande tidak berani menghentikan mereka, jadi mereka hanya bisa pergi. Itu sangat berisiko. Niu Guangyuan menghela nafas lega saat dia berjalan keluar dari bar Zizuo Jinfan. Lagi pula, di antara sedikit orang, meskipun Niu Guangyuan tampak seperti menara besi, kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang terendah di antara semuanya, hanya Qiao Linlin yang sedikit lebih lemah darinya. Yah,
ayo kembali dulu. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Oke, Chen Tiantian mengangguk dan berkata, bos, ayo pergi dan ambil mobil kita dan kembali bersama. Niu Guangyuan jelas memiliki dendam tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan kembali. Jia Siwen tidak mengerti karakter Niu Guangyuan. Dia tersenyum dan berkata, Lao Niu, sekarang mereka semua adalah saudaranya sendiri. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen berkata kepada Chen Tiantian dan Chen Dadi, kalian berdua minta maaf padanya. Hal sebelumnya benar-benar salah. Chen Tiantian dan Chen Dadi juga disegarkan. Mereka menoleh dan mengepalkan tangan pada Niu Guangyuan dan berkata, Kakak Niu, apa yang terjadi sebelumnya benar-benar buruk. Saudara kita tidak akan membayarmu lagi. Jika ada yang berguna di masa depan, tolong angkat bicara. Saudara kita benar-benar jangan menolak. Kali ini giliran Niu Guangyuan yang merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, aku bahkan tidak peduli, tapi sepertinya perutku kecil, tapi aku benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Setelah mengobrol, mereka kembali ke sekolah bersama. Chen Tiantian dan Chen Dadi meninggalkan Jia Siwen dan yang lainnya di gerbang sekolah dan kembali ke markas mereka. Niu Guangyuan melirik Jia Siwen dan Qiao Linlin, dan berkata dengan jenaka, kalian berdua bicara pelan-pelan, aku akan kembali ke kamar dulu. Dengan itu, dia lari seperti embusan angin, dan segera menghilang tanpa jejak. Segera, hanya Jia Siwen dan Qiao Linlin yang tersisa. Kakak Siwen, bisakah aku pergi ke asramamu untuk tidur di malam hari? Aku tidak berani kembali ke asrama sekarang, karena aku takut akan bertemu dengan mereka. Qiao Linlin berkata dengan sedikit ketakutan. Jia Siwen berpikir sejenak, awalnya ingin menolak, tetapi bagaimanapun juga baru saja mengalami hal semacam itu, wajar jika Qiao Linlin penuh ketakutan di dalam hatinya. Saat ini, dia terpaksa kembali ke kamarnya untuk tidur, yang membuatnya sangat malu. Oke, kalau begitu ayo kembali ke kamar tidur. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Terima kasih kakak Siwen. Qiao Linlin berkata dengan penuh terima kasih. Siapa yang menjadikanku saudaramu? Jia Siwen menyentuh hidungnya dan berkata. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, sepertinya malam ini adalah hari kultivasi lainnya. Meski latihan bisa menggantikan tidur, itu masih menghabiskan sedikit kekuatan mental. Jika tidak perlu, Jia Siwen tidak mau mengganti tidur dengan latihan. Keduanya berjalan ke asrama bersama. Melihat asrama kecil yang hanya selusin meter persegi dan satu-satunya tempat tidur, Qiao Linlin tersipu. Hanya ada satu tempat tidur. Bukankah itu berarti mereka akan tidur bersama malam ini? Jia Siwen menunjuk ke toilet dan berkata, kamu harus mandi dulu. Tidurlah lebih awal setelah kamu bersih-bersih. Jangan tinggalkan sekolah jika kamu tidak membutuhkannya selama waktu ini. Jika kakakmu sibuk pada hari Jumat, saya akan mengirim Anda pulang. Anda baik untuk kembali. Jia Siwen sangat khawatir. Wang Yuandai adalah bos dari geng serigala liar. Jika dia tidak menyerah dan membuat anak buahnya berkeliaran di sekitar gerbang sekolah sepanjang hari, maka Qiao Linlin akan sangat berbahaya begitu dia keluar. Oke, Qiao Linlin merasa hangat, dia tahu bahwa Jia Siwen peduli pada dirinya sendiri. Qiao Linlin mengambil pakaian Jia Siwen untuk mandi, dan dia segera mencucinya. Saat dia keluar, Jia Siwen hampir tidak mimisan. Sosok Qiao Linlin tidak tinggi, mengenakan lengan pendek Jia Siwen seperti mengenakan rok, memperlihatkan bagian paha seputih salju di bawah. Dan jika tidak ada bau di tubuhnya, hidung Jia Siwen terstimulasi dari waktu ke waktu, membuat Jia Siwen tersenyum. Kakak Siwen, aku sudah selesai mencuci. Qiao Linlin berkata dengan wajah memerah, kamu juga harus mandi, dan setelah kamu selesai mencuci, kita akan tidur bersama. Beberapa kata terakhir memiliki suara yang sangat ringan. Jika bukan karena telinga baik Jia Siwen, saya khawatir saya tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan Qiao Linlin. Jia Siwen ingin setuju, tapi dia segera melepaskan ide kotor ini. Lagi pula, Qiao Linlin masih seorang gadis kelas 2, bagaimana dia bisa memulai dengan Qiao Linlin? Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidur Linlin, aku akan duduk di sebelahmu sebentar. Oke,
Qiao Linlin berkata dengan tatapan redup di matanya. Melihat penampilan halus Qiao Linlin, Jia Siwen hampir setuju. Tapi dia masih menahan pikirannya, mandi, dan kembali duduk di kursi dan perlahan menutup matanya. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kultivasi untuk memaksa dirinya tenang. Saat Jia Siwen memasuki kondisi kultivasi, dia langsung merasa otaknya kosong, dan dia hanya merasakan aura hangat mengalir melalui anggota tubuhnya. Seharusnya mungkin untuk menerobos malam ini. Jia Siwen bergumam. Dia menggunakan kekuatan mentalnya sendiri untuk mengendalikan aura. Aura itu seperti sungai yang deras, yang dengan cepat berputar-putar di meridian tubuhnya, dan terus-menerus diserap oleh otot dan tulangnya, menjadi semakin keras. Segera, aliran roh beralih ke lingkaran ke-8, dan roh Jia Siwen berangsur-angsur menjadi tegang. Apakah itu bisa membuat terobosan total tergantung pada malam ini? Dia mengendalikan aura mengalir perlahan, dan hendak memasuki ambang putaran ke-9. Ketika energi spiritual hendak mencapai ambang lingkaran ke-9, Jia Siwen tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan rasa sakit itu membuatnya merasa tubuhnya akan meledak. Tahan aku. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Dia secara paksa mengendalikan aliran roh, dan tiba-tiba bergerak menuju lingkaran ke-9. Ledakan. Aura tiba-tiba mengalir deras seperti sungai. Jia Siwen hanya merasakan suara keras di telinganya, dan aura mengerikan itu segera memulai putaran-putaran ke-9. Saat dia berbelok ke putaran ke-9, Jia Siwen tiba-tiba merasa bahwa setiap sel otot dan tulang tubuhnya tampak sangat lapar, dengan rakus menyerap aura itu. Semakin banyak aura diserap, Jia Siwen merasa tubuhnya perlahan berubah, dan rasa kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya menerobos. Jia Siwen bergumam kaget. Meskipun dia belum mencobanya saat ini, dia merasa tubuhnya harus sekokoh batu. Bodoh jika berpikir bahwa senjata biasa akan melukainya. Jika dia harus berurusan dengan Tan Song dalam kondisinya saat ini, Jia Siwen percaya bahwa Tan Song pasti dapat diselesaikan tanpa cedera. Tapi sekarang kelemahan Jia Siwen hanya di kepala, dan tahap terakhir dari pemurnian tubuh adalah memperkuat kepalanya. Mata Jia Siwen penuh kejutan, dia tidak menyangka akan membuat terobosan. Sejak saat itu dia tidak lagi takut pada pedang, senjata, dan pentungan biasa itu. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan tubuhnya. Saya memindai ruangan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang bisa dia uji. Dalam keputusasaan, dia harus menyerah pada gagasan itu. Saat ini, Jia Siwen mencium bau busuk, dan sumber bau busuk tersebut adalah lapisan zat lengket hitam di tubuhnya. Apakah ini ketidakmurnian dalam tubuh? Jia Siwen bergumam. Dia mengulurkan tangannya dan menyekanya dengan ringan, meletakkannya di sebelah hidungnya dan mencium baunya. Bau busuk yang memuakkan langsung masuk ke hidungnya dan hampir tidak membuatnya langsung muntah. Aku pergi, terlalu bau. Jia Siwen tidak punya pilihan selain berjalan cepat menuju kamar mandi dan mandi lagi setelah menghabiskan setengah hari untuk membasuh semua zat hitam di tubuhnya. Hanya menarik napas. Titik. Dan di bar penggemar emas mabuk. Di kantor bos, Wang Yuande sedang duduk di kursi dengan wajah murung, sementara beberapa orang kepercayaan berdiri di sampingnya. Orang-orang ini telah bersamanya selama beberapa tahun. Kali ini benar-benar memalukan. Wang Yuande membentak, begitu banyak orang tidak bisa menghentikan bahkan hanya 5 orang. Jika ini menyebar, bagaimana geng serigala liar kita bisa bercampur? Bos, tenanglah, saudara tidak bisa menggunakan tangan dan kaki mereka di tempat yang semrawut ini, jadi mereka bisa memanfaatkan ini, tapi lain kali mereka pasti tidak seberuntung itu. Salah satu pria kurus berkata dengan hormat. Lain kali. Apakah menurutmu mereka akan sangat bodoh sehingga mereka akan terus mengirimkan pintunya lain kali? Bodoh. Wang Yuande menatap anak buahnya dan berkata, kalian sangat bodoh. Aku baru saja jika kamu ingin mencari cara untukku, aku harus memperbaiki anak ini dan mendapatkan tempat ini kembali. Bos, haruskah saya membawa saudara laki-laki saya untuk memblokirnya? Selama dia berani keluar dari sekolah, saya akan membentaknya. Kata pria berkumis dengan wajah cemberut. Orang ini adalah bawahan Wang Yuande, Sulang, trik ini sangat familiar baginya,
Karena dia biasa menggunakan trik ini untuk menghadapi orang lain yang memprovokasi dia, langsung memukulnya dengan tongkat dan musuh tidak akan mati. Menjadi vegetatif. Tidak, ada banyak orang di sekolah, dan orang itu adalah pria kecil yang terkenal di sekolah. Jika sesuatu terjadi padanya, Biro Keamanan pasti akan mendatangi kita. Hu Lili berkata langsung. Oh, Lili, apakah kamu punya trik pintar? Wang Yuande mengulurkan tangan dan meraih dada Hu Lili dan berkata. Hu Lili tidak peduli, dia mencibir, saya pikir berurusan dengan seorang guru adalah membuatnya tidak dapat bergaul di sekolah dan membuatnya kotor, sehingga kita tidak perlu melakukan apapun, jadi tentu saja seseorang akan membersihkannya. Metode ini bagus, tapi bagaimana cara penerapannya? Wang Yuande mengerutkan kening dan berkata. Kita bisa melakukan ini, kata Hu Lili, berbaring di telinga Wang Yuande. Setelah mendengarkan kata-kata Hu Lili, senyum Wang Yuande menjadi semakin makmur. Dia menamparkan pahanya tiba-tiba, dan berkata dengan penuh semangat, oke. Bagus, bagus. Lili, trikmu benar-benar luar biasa. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Orang-orang di bawah bingung, tetapi mereka tahu bahwa metode yang diberikan oleh Hu Lili memang sangat bagus, jika tidak, Wang Yuande tidak akan terlalu bersemangat. Brengsek, aku akan membuatmu didiskreditkan. Menjadi tikus yang menyeberang jalan. Wang Yuande berkata dengan tinjunya terkepal. Keesokan harinya, Qiao Linlin bangun pagi-pagi dan pergi karena dia akan berpartisipasi dalam belajar mandiri di pagi hari. Jika dia tidak pergi, itu pasti akan sedikit merepotkan. Dan Jia Siwen berjalan perlahan menuju gedung pengajaran. Dia membuat secangkir teh dan duduk di mejanya, merasa sangat santai di dalam. Baginya, dia kaya sekarang dan tidak ada tekanan sama sekali. Sepertinya aku harus membeli rumah dan mobil. Jia Siwen menyesap tehnya dan bergumam, ngomong-ngomong, bukankah ada rumah mewah di sistem Spike Mall? Bukankah indah membunuh rumah mewah secara langsung? Karena itu, Jia Siwen langsung membuka sistem Spike Mall, namun yang mengecewakannya, Spike Mall saat ini tidak memiliki mansion sama sekali, hanya 2 aksesoris dan keahlian khusus. Pikiran tentang pemandangan laut kekacauan, melihat nama aneh ini, mata Jia Siwen penuh rasa ingin tahu. Aneh, apa ini? Memikirkan Chaos Sea View untuk apa ini? Jia Siwen tampak bingung dan hanya bisa mencari sistem untuk memecahkan teka-teki tersebut. Sistem menjawab, Tuan Rumah, kontemplasi pemandangan laut kekacauan ini adalah metode khusus untuk mengembangkan kekuatan mental. Ketika Anda menggunakan pandangan, kekuatan mental Anda akan memasuki dunia ilusi untuk berolahraga, dan kekuatan roh Anda akan terus meningkat selama latihan ini. Melatih kekuatan mentalmu. Jia Siwen tercengang sesaat, matanya membelalak kaget, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia selalu ingin melatih kekuatan mentalnya. Lagi pula, kekuatan mentalnya terlalu lemah. Dia memiliki deteksi mental dan keterampilan lainnya, tetapi dia tidak dapat memainkan efek yang kuat. Dia hanya bisa memainkan efek paling dasar. Namun ketika kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat, maka dia dapat dengan mudah menggunakan skill tersebut secara maksimal. Saya ingin menebus ini. Jia Siwen berkata tanpa ragu. Pertukaran berhasil. Ide Chaos Sea View kini telah memasuki pikiran tuan rumah. Harap periksa dengan cermat. Suara sistem terdengar di benak Jia Siwen, lalu perlahan menghilang. Saat suara sistem menghilang, aliran informasi yang sangat besar dengan panik membanjiri kepala Jia Siwen dan langsung membanjiri pikiran Jia Siwen. Jia Siwen tiba-tiba merasa pusing, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Ketika dia bangun, dia merasa dingin dan basah di sekujur tubuhnya, seolah berendam di air. Oke. Sentuhan dingin membuatnya bangun seketika, dan matanya melebar untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia sedang berendam di air saat ini, tetapi airnya tidak dalam, hanya sedalam 5 atau 6 meter. Ketika Jia Siwen hendak berenang, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tidak ada masalah bernapas, dan tingkat kenyamanannya tidak berbeda dengan di darat. Apa yang terjadi di sini? Bukankah aku di sekolah? Kenapa aku tiba-tiba muncul di sini? Jia Siwen sedikit terkejut, melihat air jernih di sekitarnya, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkinkah ini ide Chaos Sea View?
Jia Siwen bergumam. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, dan melihat bahwa semakin dalam dia pergi, semakin dalam laut di bawahnya. Itu adalah tempat di mana cahaya tidak dapat ditemukan, itulah kedalaman lautan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.